Besti, Celebrity Fresh hadir dengan informasi sejumlah artis tanah air yang dikenal dermawan, membantu sesama artis yang kesusahan. Wah, kira-kira ada siapa aja ya Besti? Ya cus, langsung saja, ini dia. Besti, di dunia hiburan yang penuh gemerlap dan persaingan ketat, ternyata masih ada loh artis yang hatinya selembut awan. Mereka gak cuma bersinar di depan kamera, tapi juga dikenal dermawan dan suka berbagi rezeki tanpa pamrih. Semua dilakukan dengan tulus tanpa cari sorotan. Wah, kira-kira ada siapa aja ya mereka? Besti, siapa sih yang gak kenal sama desainer sekaligus selebriti dar-der-dor satu ini? Yap, Ivan Gunawan alias Igun. Bukan cuma dikenal karena penampilannya yang selalu cetar dan elegan, tapi juga karena hatinya yang super duper dermawan. Dari dulu, Igun emang udah punya jiwa sosial tinggi banget nih Besti. Suka berbagi sama orang-orang sekitar dan gak pernah setengah-setengah kalau urusan bantu sesama. Nah, apalagi nih Besti, sejak pulang dari ibadah haji, Igun makin istiqomah nih Besti. Ia mulai rutin menjalankan sedekah subuh, berbagi makanan di waktu pagi buat para tetangga, jamaah, bahkan santri di rumah tahfidz. Kegiatan itu jadi rutinitas yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Katanya si Besti, berbagi di pagi hari bikin hati tenang dan rezeki makin lancar. Duh, adem banget ya dengernya. Gue itu gak pernah miskinkan sama Allah. Dan bukan cuma itu saja loh Besti, Igun juga dikenal sering banget terlibat dalam aksi sosial besar. Bahkan ia diketahui telah membangun masjid di Uganda. Bayangin deh, kebaikannya sampai lintas negara loh Besti. Dari tanah air sampai ke Afrika, Igun menunjukkan kalau berbagi itu nggak ada batasnya. Tapi nggak cuma di luar negeri aja nih Besti, Ivan Gunawan juga membangun masjid di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berdiri di atas pembangunan Masjid Suratul Quran di daerah Pondok Cabe, di mana saat ini pembangunan sudah masuk 20% menuju 30%. Coran bawah, lantai bawah sudah selesai, tiang-tiang juga sudah terpasang. Jadi insya Allah nanti bangunan masjid ini akan ada 2 lantai. Jadi ini adalah area masjid dalam yang insya Allah nanti akan ada 8 saf sholat. Dan di lantai atasnya itu nanti akan ada tempat proses belajar mengajar. Meskipun dikenal glamor dan penuh gaya, hati Ivan Gunawan tuh lembut banget. Gak heran deh kalau banyak yang bilang Igun bukan cuma kaya harta, tapi juga kaya hati. Besti, setuju gak nih kalau sosok kayak gini pantas banget jadi inspirasi buat kita semua? Besti, siapa sih yang gak kenal sama Cinta Laura? Artis cantik satu ini emang udah dikenal bukan cuma karena prestasinya di dunia hiburan, tapi juga karena hatinya yang super duper mulia. Yap, Cinta tuh termasuk salah satu selebriti yang dermawan banget dan punya jiwa sosial tinggi nih Besti. Di tengah gaya hidup glamor dunia artis, Cinta justru dikenal suka berbagi dan sering terjun langsung buat bantu sesama. Ia bahkan pernah terlihat berkunjung ke panti asuhan dan ikut berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di sana. Benar-benar sosok yang gak cuma cantik luar, tapi juga cantik hatinya ya Besti. Hari ini aku dan tim Active Love mau keliling Jakarta bareng adik-adik gemes yang udah di dalam. So, come with me. Hai semua. Kali ini aku ditemenin sama adik-adik dari Yayasan Triasih dan Yayasan Barulum Al-Sholihin. Kegiatan kali ini pasti seru banget dan aku juga ikut bahagia bisa berbagi sedikit kebahagiaan dengan mereka. Makasih ya udah jauh-jauh datang ke sini hari ini. Mudah-mudahan kalian happy. Menurutku ini kegiatan yang bisa ngingetin kita buat terus-menerus melakukan kebaikan, walau sekecil apapun. Dari kegiatan hari ini, aku masih yakin kalau kebaikan gak harus selalu dalam bentuk yang besar. Hal kecil
kecil yang kita lakukan dengan tulus juga bisa bermakna banget buat orang lain. Gak cuma berhenti di situ saja, ternyata Cinta dan keluarganya juga punya sekolah sendiri di Bogor. Sekolah itu udah berdiri sejak tahun 2006 di bawah naungan Soekarno Foundation, lembaga sosial yang digagas keluarga Cinta Laura. Dari situ Cinta dan keluarga fokus bantu pendidikan anak-anak di pelosok yang sulit akses sekolah layak. Mereka udah ngebangun 1 SMP dan ngerenovasi 10 SD di sekitar kawasan itu. Bahkan Cinta dengan bangga cerita kalau ada anak didik dari sekolahnya yang berhasil lanjut kuliah sampai S2 di Jerman nih Besti. Soal pendidikan yang kamu perjuangkan, yakni yayasan yang kalau nggak salah di Bogor, Jawa Barat. Boleh cerita nggak soal yayasan itu? Absolutely. So, keluarga mama aku 2007 mendirikan suatu yayasan yang namanya Sukarseno Peduli atau Sukarseno Foundation. Dan kenapa di Bogor? Saat itu, saat aku pindah dari Jerman ke Indonesia, kita tinggal di sebuah kompleks di Bogor. Dan walaupun kita kompleks sangat nyaman, bisa dibilang mewah, ternyata kalau kita keluar dari kompleks itu, there are a lot of people suffering. Dan di Kabupaten Bogor sendiri, ya, ada lebih dari 2.000 sekolah dalam kondisi buruk. Artinya atap mau rubuh, anak-anak belajar dari kurikulum tahun 80-an, nggak ada furniture. Dan kita ngomongin Bogor, yang dekat dengan ibu kota, belum ngomongin soal Sulawesi, Papua. Exactly. So, dari situ keluarga mama aku menggalang dana dan kita ngebangun kembali 10 SD. Tapi the problem didn't end there. Ternyata banyak anak-anak yang setelah lulus SD nggak lanjut ke SMP karena nggak punya biaya transportasi untuk ke desa sebelah. Dan banyak anak-anak perempuannya dipaksa nikah muda, bukan nikah muda, pernikahan anak yang kita tahu adalah ilegal. Betul. So we want to stop that. So we raised more funds to build a junior high. Akhirnya kita buat SMP. Pangrasan Education Center. Dan ada berapa murid di situ? Setiap tahun ajaran ada mungkin 200-an. Tapi so far kita udah membantu beberapa ribu anak-anak selesai dalam sistem pendidikan kita. Dan success story kita adalah ada satu anak yang akhirnya S1 di UI dan sekolah di Jerman untuk S2. So it shows you apapun socio-economic background kita, kita bisa sukses kalau punya kemauan. Nah, yang makin bikin kagum nih Besti, di tengah semua kesuksesannya, Cinta justru hidup dengan sederhana banget. Ia mengaku jarang banget beli barang-barang branded, karena lebih memilih pakai uangnya buat bantu orang lain. Menurut Cinta, kepuasan sejati bukan dari pamer kemewahan, tapi dari bisa bikin perubahan positif buat sekitar. Wah, inspiratif banget kan Besti? Besti, siapa sih yang gak kenal sama sosok Sultan Andara satu ini? Yap, siapa lagi kalau bukan Raffi Ahmad. Di balik kehidupannya yang super glamor dan bergelimang harta, Raffi ternyata punya hati yang selembut kapas nih Besti. Ia dikenal sebagai salah satu artis paling dermawan yang gak segan-segan bantu siapapun yang sedang kesulitan. Mulai dari rekan artis, kru, bahkan sampai orang-orang yang gak dikenal dekat dengannya juga sering kebagian rezeki dari Raffi Ahmad. Sifat dermawan Raffi ini ternyata bukan muncul tiba-tiba nih Besti. Ia tumbuh dengan didikan Mama Ami yang selalu menanamkan nilai berbagi sejak kecil. Nilai itulah yang sampai sekarang nempel banget di diri Raffi. Gak heran nih Besti, meski udah jadi salah satu artis yang paling sukses, Raffi tetap rendah hati dan gemar berbagi rezeki. Gue selalu ingat kata ibu gue sama nyokap gue, kalau di mobil itu mau zaman dulu tuh mau 500 perak, mau 1000, mau 2000, mau 3000, ambil aja, taruh mobil. Setiap kali ada orang yang minta, kasih aja udah. Ya sedekah aja niatnya udah buat kasih orang, udah kasih aja gitu, seberapapun itu. Ya paling ngasih kan kita 5.000, 10.000, 20.000, tapi kan yang penting niatnya. Selalu aja diganti sama kontrak-kontrak baru gitu. Gue selalu percaya tuh akan hal kayak begitu. Kontraknya gede lagi kan. Dan gue itu nggak pernah percaya, gue tuh nggak pernah nganggur sehari pun. Baru-baru ini aja Besti, Raffi kembali bikin public salute karena bantu biaya pengobatan aktor senior Fahmi Bo yang tengah sakit. Tanpa banyak publikasi dan drama, Raffi langsung turun tangan buat bantu penuh biaya pengobatannya. Katanya Raffi ngerasa terpanggil karena dulu pernah kerja bareng dan dia cuma pengen bantu sebisa mungkin nih Besti. Mohon maaf ini baru komunikasi sekarang, besok insya Allah aku langsung ke sana.
Dulu kita pernah main film lebar. Main lebar dulu. Iya, dulu gemuk soalnya ya. Iya bener. Lagi sakit mah. Tadi bilang katanya main sama mama. Hah? Sakit apa? Stroke. Stroke sama jantung. Mau Afi bawa ke rumah sakit tapi dianya takut. Dikasih motivasi nggak apa-apa gitu maksudnya ya kan? Iya. Biar kasih semangat. Tadi bilang katanya pernah main film sama mama makanya video call. Dulu gemuk loh. Iya sekarang. Iya, pokoknya harus sembuh. Ayo Oki diurusin dulu. Iya oke. Ya, jadi ya, mau ke rumah sakit. Nah udah oke mah. Ya. Oke, nanti kita Oki. Ya. Nanti kasih tau mama ya. Ya oke mah. Oke, cepat sembuh. Bismillah. Ya pasti. Udah disemangatin tuh. Saya doain kita semua yang terbaik bisa lakuin. Melangkah, jangan patah arah. Aku di sini. Wah, emang pantas ya Besti, Raffi disebut bukan cuma Sultan Andara, tapi juga Sultan Darmawan. Karena di tengah kesibukan dan kesuksesannya, dia nggak pernah lupa sama nilai kemanusiaan dan juga empati. Wah, salut banget ya Besti. Oke Besti, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Dan yang terakhir, jangan lupa follow akun sosial media Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So, kalau gitu saya pamit undur diri, and see you! NTV Sahabat Kita.